Juventus berhasil meraih kemenangan dalam Derby d'Italia melawan Inter Milan di Liga Italia 2024-2025. Berlangsung di Stadion Juventus, Juve menang tipis dengan skor 1-0 atas tamunya Inter Milan, Senin tanggal 17 Februari tahun 2025 pagi WIB. Meskipun Inter Milan lebih dominan dalam penguasaan bola, mereka gagal menembus pertahanan solid Juventus. Sebaliknya, Juventus secara mengejutkan mampu melesatkan satu gol lewat aksi Francisco Conceicao di menit ke-74. Gol Conceicao membuatnya masuk dalam buku sejarah pemain Portugal di Juventus. Francisco Conceicao adalah pemain Portugal ketiga yang mencetak gol untuk Juventus melawan Inter di Serie A, setelah Cristiano Ronaldo, 2 gol antara 2019 dan 2021, dan Rui Gilbaros 1 gol pada 1989, tulis keterangan Octa Paolo di Twitter. Atas hasil ini, Juventus naik satu tangga ke posisi 4 dengan mengoleksi 46 poin. Inter Milan harus segera bangkit jika ingin tetap bersaing dalam perebutan gelar Serie A musim ini. Dengan hanya terpaut 2 poin dari Napoli, peluang mereka untuk merebut posisi puncak masih sangat terbuka. Namun, kekalahan dari Juventus menunjukkan bahwa ada aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam penyelesaian akhir dan menembus pertahanan rapat lawan. Juventus tetap setia dengan formasi andalannya, 4-2-3-1, dengan Randal Kolo Muani sebagai ujung tombak. Sementara itu, Inter Milan di bawah asuhan Simone Inzaghi juga mempertahankan skema 3-5-2, menempatkan Mehdi Taremi dan Lautaro Martinez sebagai duet penyerang utama. Laga baru berjalan 3 menit, Juventus langsung mendapat peluang emas lewat Nicolas Gonzalez di dalam kotak penalti. Sayangnya, tendangannya masih melebar tipis. Inter Milan juga punya kesempatan emas pada menit ke-19. Berdiri bebas di dalam kotak penalti, Mehdi Taremi melepaskan tembakan, tetapi bola mengarah tepat ke pelukan kiper Michele Di Gregorio. Tak lama berselang, giliran Yann Sommer yang menunjukkan kelasnya. Kiper Inter Milan itu berhasil menepis peluang Francisco Conceicao yang melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti, 22. Juventus kembali menekan, namun sundulan Randal Kolo Muani pada menit ke-23 masih bisa diamankan oleh Di Gregorio. Peluang emas juga datang untuk Inter Milan. Federico Di Marco berhasil menyambar bola pantul di dalam kotak penalti, tetapi tembakannya masih bisa diblok oleh pemain bertahan Juventus 29. Jelang akhir babak pertama, Inter nyaris membuka keunggulan. Sayangnya, tembakan keras Denzel Dumfries dari dalam kotak penalti hanya membentur tiang gawang 43. Hingga turun minum, tak ada gol yang tercipta. Skor 0-0 menutup babak pertama laga yang berlangsung sengit ini. Memasuki babak kedua, Juventus langsung mendapat peluang emas. Namun, tendangan Teun Koopmeiners masih bisa ditepis oleh Yann Sommer, 50. Juventus terus menekan, kali ini melalui sundulan Federico Gatti yang menerima umpan tinggi di dekat titik penalti. Sayangnya, bola melebar jauh dari tiang kanan gawang, 57. Pelatih Juventus, Thiago Motta, melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Andrea Cambiaso untuk menggantikan Nicolo Savona, 59. Juventus mulai bermain lebih pasif dan hanya mengandalkan serangan balik. Juventus akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-73. Francisco Conceicao dengan cerdik memanfaatkan kemelut di depan gawang Inter Milan untuk membawa timnya unggul. Juventus nyaris menggandakan keunggulan 3 menit berselang. Denzel Dumfries yang berdiri tepat di garis gawang berhasil menghalau tendangan keras dari Teun Koopmeiners, 76. Meski terus menekan, Inter Milan kesulitan menembus rapatnya pertahanan Juventus. Sementara itu, serangan balik Juventus terbukti lebih berbahaya dibandingkan tekanan yang diberikan Inter sepanjang laga. Di sisa menit akhir, Inter Milan lebih ngotot mengurung pertahanan Juventus. Meski demikian, Inter Milan tak mampu mencetak gol hingga peluit panjang dibunyikan. Skor 1-0 menjadi hasil akhir duel Juventus vs Inter Milan.